Tidak semua kota dibangun untuk ditemukan. Sebagian dibangun untuk menunggu peta yang tidak mengarah kemana-mana. Peta itu terbuat dari kulit tua, berbau logam dan dupa. Garis-garisnya tidak menunjuk utara, tidak mengenal skala, dan tidak memuat nama negara manapun. Hanya ada satu kata yang ditulis berulang-ulang di tepinya, seakan tangan penulis ragu untuk berhenti. Shambhala. Arga menemukannya di ruang arsip biara kecil di kaki Himalaya, ruangan yang seharusnya kosong. Dalam kesunyian ruangan itu, Arga mencoba menenangkan pikirannya, memejamkan mata dan membiarkan keheningan berbicara. Sang biksu tua hanya berkata pelan, "Jika peta itu memilihmu, maka perjalananmu sudah dimulai sejak lama." Ia melanjutkan, "Keraguan adalah kabut yang lebih tebal dari pegunungan itu sendiri, anak muda. Peta ini bukan penunjuk jalan fisik, melainkan cermin jiwamu. Hanya hati yang tenang yang akan menemukan jalannya." Arga tidak percaya pada kota gaib. Ia seorang peneliti, pemburu jejak sejarah yang hilang. Namun malam itu, ketika peta disentuh cahaya bulan, jalurnya bergerak. Dua, kota yang tidak menerima. Semua orang perjalanan menuju Shambhala tidak ditandai oleh jarak, melainkan oleh kehilangan. Hari pertama, Arga kehilangan sinyal. Hari kedua, dia kehilangan rasa lapar. Hari ketiga, ia kehilangan bayangan. Pada hari keempat, kabut membuka diri. Di hadapannya berdiri sebuah kota dengan menara berwarna emas pucat, jalan-jalan dari batu yang memantulkan langit, dan lonceng-lonceng yang berbunyi tanpa disentuh. Tidak ada gerbang, tidak ada penjaga, namun Arga tahu ia sedang dinilai tereksi. Para penghuni yang tidak menua penduduk Shambhala berjalan perlahan. Mata mereka bening namun dalam, wajah mereka tidak menunjukkan usia. Anak-anak berbicara seperti tetua, dan tetua tertawa seperti anak kecil. "Kami tidak hidup lebih lama," kata seorang wanita berjubah putih. "Kami hidup di luar hitungan. Di kota ini, waktu tidak mengalir lurus." Ia berputar, berhenti, lalu melangkah mundur ketika perlu. Arga melihat bangunan yang tampak modern berdampingan dengan kuil kuno. Tidak ada konflik, tidak ada perang, tidak ada uang. "Mengapa dunia luar tidak mengetahui kalian?" tanya Arga. Wanita itu tersenyum, karena dunia luar belum siap mengingat, Ivy, sejarah yang diselamatkan. Di pusat kota berdiri perpustakaan sunyi, tempat di mana buku-buku tidak ditulis, melainkan disimpan dari kehancuran. Arga menemukan kisah peradaban yang tidak pernah tercatat, kerajaan yang terlalu maju, bangsa yang terlalu bijak, dan manusia yang hampir memahami rahasia penciptaan. Setiap kali dunia mencapai titik berbahaya, Shambhala membuka jalurnya, bukan untuk menyelamatkan semua orang, hanya untuk menyelamatkan pengetahuan. Fight harga untuk pulang. "Kau tidak bisa membawa bukti," kata para penjaga kota. "Tidak peta, tidak foto, tidak catatan. Lalu mengapa aku diizinkan masuk?" tanya Arga. Jawabannya sederhana dan menakutkan. "Agar kau tahu dan memilih diam. Untuk kembali, Arga harus meninggalkan satu hal yang paling ia cintai. Ia memilih ingatannya tentang wajah ibunya." Kabut menutup PI. Dunia setelah Shambhala. Arga kembali ke dunia modern dengan jam yang tertinggal 3 hari. Tidak ada bukti perjalanan, tidak ada saksi. Namun sejak hari itu, ia dapat merasakan kota-kota yang tidak terlihat. Kadang di tengah keramaian ia mendengar lonceng yang sama. Kadang dalam mimpi ia melihat jalan batu memantulkan langit. Ia tidak pernah menulis tentang Shambhala. Ia hanya berbisik pada mereka yang terlalu ingin tahu. Tidak semua rahasia ingin diungkap. Sebagian ingin dijaga agar dunia tidak runtuh oleh kebenarannya. Dan jauh di antara lapisan realitas, Shambhala masih berdiri. Menunggu, bukan untuk ditemukan, melainkan untuk dipilih.